Ke-12 orang itu selalu mengikuti Yesus keliling untuk mengajar dan mewartakan kabar sukacita di sejumlah desa dan kota yang saat ini menjadi wilayah Israel dan Palestina, antara lain Nazaret, Kapernaum, Kana, Betsaida, Nain, Magdala sekarang Migdal, Betania sekarang Al-Aisaria, Jericho, dan Yerusalem. Kabar sukacita yang disebarkan Yesus adalah tentang Tuhan yang mengasihi manusia dan hendaknya manusia juga mengasihi sesamanya. Manusia diajak untuk bersama-sama membangun kerajaan Tuhan di dunia, Tuhan yang menjadi Raja. Artinya, membangun tatanan hidup masyarakat yang didasari oleh cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Yesus memulai karya pewartaan kabar sukacita ini pada usia 30 tahun. Ia wafat di atas kayu salib pada usia 33 tahun. Selama 3 tahun, ke-12 murid itulah yang selalu mendampingi Yesus kemanapun ia pergi. Sebelum wafat, Yesus menunjuk Simon sang nelayan untuk menjadi pemimpin 12 murid pertama sekaligus pemimpin orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Kisah awal karya Yesus dan perekrutan murid-murid pertama ini bisa disaksikan dalam film serial The Chosen yang tayang di Netflix. Dalam 3 tahun karya pewartaannya, pengikut Yesus amat banyak. Dalam Injil diceritakan dalam sebuah kesempatan mengajar, orang yang datang untuk mendengarkan ajaran Yesus mencapai 5.000 orang. Dalam Matius dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi nama baru kepada Simon sang nelayan, Petrus yang artinya batu karang. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus pergi ke Roma setelah Yesus wafat. Para murid pertama dan murid-murid lain setelahnya pergi berpisah untuk menyebarkan ajaran Yesus. Ada yang ke Lebanon, Suriah, hingga Eropa Timur. Ada juga yang pergi ke Mesir dan Asia. Demikianlah saudari-saudara yang terkasih, pembahasan tentang mengapa Vatikan menjadi pusat gereja Katolik, mengapa bukan Yerusalem. Semoga menambah wawasan iman Katolik kita ya. Salam. Saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas
mengapa Vatikan menjadi pusat gereja Katolik? Mengapa bukan Yerusalem? Untuk menemukan jawabannya, mari kita bahas bersama-sama. Ada pertanyaan, mengapa pusat gereja Katolik ada di Vatikan dan mengapa tidak di Yerusalem atau Nazaret? Saudari-saudara yang terkasih, Paus tidak harus tinggal di Vatikan. Dalam sejarahnya, Bapak Suci pernah tinggal di Perancis selama hampir 100 tahun dan kemudian diboyong kembali ke Roma. Namun saat ini Bapak Suci adalah Uskup Roma, karena disitulah Santo Petrus menjalani bagian akhir dari hidupnya dan meninggal. Santo Petrus dipandang sebagai pemimpin para rasul, pemimpin tertinggi gereja, dan sebagai wakil Yesus Kristus. Karena itu, Keuskupan Kota Roma mempunyai peran yang sangat khusus. Sejak itu, Roma dipandang sebagai pusat perkembangan gereja Katolik. Inilah yang membuat Roma mempunyai kedudukan yang sangat khusus dan tak tergantikan. Dalam kenyataannya, ada surat-surat dan petunjuk-petunjuk lainnya, bahkan sebelum Rasul terakhir meninggal, bahwa Uskup Kota Roma diakui sebagai pemegang otoritas atas semua daerah lainnya dalam gereja. Salah satu dan paling terkenal di antara semua itu ialah surat Santo Clemens, Paus ketiga sesudah Santo Petrus. Surat itu ditujukan kepada gereja di Korintus pada tahun 95. Santo Clemens menyatakan Roma sebagai pusat gereja dan kedudukannya memiliki otoritas di atas komunitas gereja lain. Surat itu kemudian disusul munculnya peraturan dan ajaran lain yang mengatur hak-hak Bapak Suci sebagai pemimpin tertinggi gereja yang berkedudukan di Roma. Dasar selanjutnya adalah kenangan akan Santo Petrus dan sejarah gereja sejak awal. Ini mendasari kenapa tidak mungkin untuk memindahkan kedudukan pusat pemerintahan gereja Katolik dari Roma, termasuk ke Yerusalem dan juga tempat lain. Jadi, kunci dari sejarah mengapa pusat gereja Katolik ada di Roma atau Vatikan adalah Santo Petrus yang dalam perjalanan akhir hidupnya ia berada di Roma. Karena itu, Yerusalem tidak menjadi pusat pemerintahan gereja Katolik. Paus adalah kepala negara Vatikan. Vatikan merupakan negara terkecil di dunia. Luas Vatikan hanya 44 hektar. Posisinya ada di tengah kota Roma, Italia. Luas Vatikan kurang lebih sepertiga luas Taman Mini Indonesia Indah yang memiliki lahan sekitar 150 hektar. Kebun Raya Bogor bahkan lebih luas dari Vatikan. Luas Kebun Raya Bogor sekitar 87 hektar. Vatikan, negara yang amat kecil itu, merupakan pusat spiritual gereja Katolik dan tempat tinggal resmi Paus, pemimpin tertinggi 1,3 miliar umat Katolik di dunia. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa pusat agama Katolik berada di Vatikan, Roma, Italia, padahal Yesus lahir di Bethlehem, besar di Nazaret, dan wafat di Yerusalem? Tiga wilayah itu saat ini berada dalam teritori negara Israel dan Palestina. Jika ditarik garis lurus di Google Map, jarak Yerusalem ke Vatikan sekitar 2.300 km. Menyeberangi Laut Tengah. Pusat gereja Katolik berada di Vatikan, Roma, Italia, bukan karena Yesus lahir, besar, atau meninggal di tempat itu, tetapi karena perjalanan sejarah panjang perkembangan gereja selama kurang lebih 2000 tahun sejak Yesus wafat di Bukit Golgota, Yerusalem. Kata gereja dipahami bukan sebagai gedung tempat beribadah, namun persekutuan orang-orang yang beriman pada Yesus.
Maka sejarah gereja dalam arti ini dimaknai sebagai sejarah perjalanan para pengikut Yesus. Dalam Injil dikisahkan, Yesus memiliki 12 murid pertama. Ada 2 orang yang bernama Simon. Pertama, Simon yang berprofesi sebagai nelayan, dan yang kedua, Simon orang Selot. Selot adalah kelompok politik dan religius Yahudi yang berjuang membebaskan wilayah Yahudi kala itu dari cengkeraman kerajaan Romawi. Selain 2 orang bernama Simon itu, murid pertama Yesus adalah Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus, Tadeus, dan Yudas Iskariot. Ke-12 orang itu selalu mengikuti Yesus keliling untuk mengajar dan mewartakan kabar sukacita di sejumlah desa dan kota yang saat ini menjadi wilayah Israel dan Palestina, antara lain Nazaret, Kapernaum, Kana, Betsaida, Nain, Magdala sekarang Migdal, Betania sekarang Al-Aisaria, Jericho, dan Yerusalem. Kabar sukacita yang disebarkan Yesus adalah tentang Tuhan yang mengasihi manusia dan hendaknya manusia juga mengasihi sesamanya. Manusia diajak untuk bersama-sama membangun kerajaan Tuhan di dunia, Tuhan yang menjadi Raja. Artinya, membangun tatanan hidup masyarakat yang didasari oleh cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Yesus memulai karya pewartaan kabar sukacita ini pada usia 30 tahun. Ia wafat di atas kayu salib pada usia 33 tahun. Selama 3 tahun, ke-12 murid itulah yang selalu mendampingi Yesus kemanapun ia pergi. Sebelum wafat, Yesus menunjuk Simon sang nelayan untuk menjadi pemimpin 12 murid pertama sekaligus pemimpin orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Kisah awal karya Yesus dan perekrutan murid-murid pertama ini bisa disaksikan dalam film serial The Chosen yang tayang di Netflix. Dalam 3 tahun karya pewartaannya, pengikut Yesus amat banyak. Dalam Injil diceritakan dalam sebuah kesempatan mengajar, orang yang datang untuk mendengarkan ajaran Yesus mencapai 5.000 orang. Dalam Matius dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi nama baru kepada Simon sang nelayan, Petrus yang artinya batu karang. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus pergi ke Roma setelah Yesus wafat. Para murid pertama dan murid-murid lain setelahnya pergi berpisah untuk menyebarkan ajaran Yesus. Ada yang ke Lebanon, Suriah, hingga Eropa Timur. Ada juga yang pergi ke Mesir dan Asia. Demikianlah saudara. Selamat pagi, suster, umat sekalian yang terkasih. Sebelum memulai misa, baiklah kita berlatih bersama refren Mazmur tanggapan yang berbunyi, Betapa kucintai Tauratmu, ya Tuhan. Saya akan mencontohkan 1 kali, lalu kita akan menyanyikannya bersama 2 kali. Betapa ku cintai Taurat-Mu, ya Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu, ya Tuhan. Kita nyanyikan 1 kali lagi. Betapa ku cintai Taurat-Mu, ya Tuhan. Terima kasih.
Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu biasa ke-17. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Vincentius Sri Herimanto SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita semua merayakan hari Minggu biasa yang ke-17, di mana bacaan-bacaan dari kitab suci membantu kita untuk menuntun pada suatu pilihan yang utama, pilihan yang membawa kita pada pengalaman sukacita yang sejati, pilihan yang bisa menuntut suatu pengorbanan karena nilai yang kita pilih melebihi apa yang kita korbankan. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Mohon belas kasih dan pengampunannya agar kita pantas dalam misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja kami yang membimbing kami dengan keadilan ilahi.
guru kami yang mengajarkan kebijaksanaan ilahi. Kristus kasihanilah. Engkaulah Imam Agung kami yang mendamaikan kami dengan Bapa di surga. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami mengukuhkan Dikau. Ya Tuhan Allah Raja surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak
marilah bersatu dalam doa. Kita hunjukkan intensi misa untuk kebahagiaan abadi Markus Mario Surano yang dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu dan Lawrence Kamil yang dipanggil Tuhan 9 tahun yang lalu. Allah, Engkaulah pelindung bagi mereka yang berharap kepadamu. Tanpa Engkau tiada suatu pun yang baik, tiada suatu pun yang kudus. Lipat gandakanlah belas kasih-Mu dalam diri kami, agar dengan bimbingan dan bantuan-Mu, kami menggunakan harta yang fana dengan tetap terarah pada harta yang abadi. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu malam, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Beginilah firman Tuhan Allah. Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Lalu Salomo berkata, Ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka berfirmanlah Allah kepada Salomo, Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun takkan bangkit seorang seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu, ya Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu, ya Tuhan. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Taurat
nasihat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Betapa ku cintai Taurat-Mu, ya Tuhan. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu turun kepadaku, sehingga aku hidup, sebab Taurat-Mu lah kegemaranku. Betapa ku cintai Taurat-Mu, ya Tuhan. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur, sesuai dengan segala titah-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Betapa ku cintai Taurat-Mu, ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka itu juga ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak.
Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama jala besar yang ditebarkan di laut. Lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan memilih ikan-ikan itu, yang baik dikumpulkan ke dalam tempayan, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan surga, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaraannya." Demikianlah sabda Tuhan. Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasih Tuhan, itu teks dari bacaan pertama, di mana Allah menampakkan diri kepada Raja Salomo dalam mimpinya. Salomo diminta untuk memohon kepada Allah apa yang diharapkan dari dirinya dari Allah untuk dirinya. Ada warung makan kecil, warteg ya istilahnya yang sering kali terjadi di daerah di mana sering dikunjungi para wisatawan, entah itu dari dalam negeri atau mancanegara. Dalam keramaian orang yang datang ke rumah makan itu, datang juga turis bule. Turis bule ya, kelihatan dari kulit dengan itunya. Turis itu pakai bahasa Inggris datang ke warung itu dan bertanya kepada ibu itu, "I only have this money. Can you give me food? For one day I did not have food, did not have meal. Saya hanya punya uang ini, apakah kamu bisa memberi saya makanan? Sudah 1 hari saya tidak makan." Tahu uangnya berapa? 2 lembar, 5.000-an dan 2.000. Ibu itu melihat uang, melihat orang itu dan mengatakan, come. I will give you meal that you like. Lalu dipanggilnya turis, lihat, pilih mana yang kamu mau. Ibu itu lalu menyediakan piring, dia mengambil nasi. Do you like rice? Ini tukang warungnya ini pasti bisa bahasa Inggris, pakai bahasanya Romo. Do you like rice? Rice, you want? Ya. Want tempe? Tempe, ya. Lalu ada sayuran segalanya. Sudah? Is enough for you? Enough? Do you want more? Diminta lagi, ada ayam? Mau enggak? Karena itu warteg milih dia. Terus dia dapat makan cukup banyak, lauknya, nasinya sedikit. Biasa orang barat kan, nasinya dikit tapi lauknya banyak. Jadi nasinya untuk jadi lauk gitu ya. Kalau Indonesia lauk, sungguh-sungguh lauk, nasinya yang utama.
Nah setelah makan, dia mau kasihkan uang itu ke ibu. Ini uangnya. No pay, no pay. Loh, no pay. I give free for you. Because you already come to our place, our village. We happy to welcome you. Kami senang, kami bahagia kamu datang ke sini. Tahu apa yang terjadi? Setelah itu turis itu memanggil teman-temannya. Rupanya ini YouTuber. YouTuber yang mau membuktikan apakah di daerah itu yang sering terkenal sangat baik dan sekarang sudah dikacaukan oleh komersial dan juga hanya kepentingan untuk mencari untung saja, daerah turis itu, apakah masih ada seglimpse atau secuil, sepintas suatu harapan, kebaikan. Ternyata dia mendapatkan, dia dikasih sesuatu yang free dari orang itu, dan warungnya itu bukan warung besar, warung kecil di pojokan, di persawahan. Tentu saja itu daerah di mana dikunjungi turis karena keindahan alamnya. Apa yang terjadi? Turis itu mengatakan, saya sebetulnya bukan orang yang hanya punya uang 2 lembar ini. Saya punya uang, tapi bukan uang Indonesia. Ini untuk ibu. Lalu dia diberi dolar. Tidak tahu berapa jumlahnya, diberikan. Ibu itu yang melihat orang itu datang dengan suatu harapan ada kebaikan dari warung itu, dari ibu itu. Dia memberikan kebaikan, memberikan sesuatu pada orang asing. Pada waktu itu tentu saja kita harus ingat kata-kata Yesus, dikala aku menjadi orang asing, engkau menyambut aku, engkau memberi aku makan. Apa? Ibu itu ternyata menerima berlipat-lipat dari apa yang tadinya dia bebaskan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, inilah yang dimohon oleh Salomo. Salomo tidak meminta harta kekayaan. Dia tidak minta kekuasaan. Dia tidak meminta kesuksesan. Tapi apa yang dia minta? Dia meminta supaya diberi kebijaksanaan. Diberi kemampuan untuk bisa memberi keadilan kepada rakyatnya. Dan Allah memberikannya itu. Sungguh aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Mari kita memohon ini. Dalam doa tadi di pembukaan dalam misa, kita memohon Tuhan memberikan rahmat, hikmat, hati yang penuh hikmat dan pengertian yang bisa menuntun kita, membantu kita menggunakan harta benda yang fana ini terarah pada harta kekayaan surgawi yang abadi, yang bisa memberi sukacita yang kekal, sukacita yang sejati. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, apa yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan tadi diberikan setiap hari kepada kita. Maka mari kita juga memohon rahmat, kemampuan, hati yang mampu menuntun kita menggunakan hal-hal yang sangat duniawi, menuntun ke arah kekal, keabadian, yaitu persatuan dengan Tuhan. Dengan kemampuan untuk merelakan apa saja yang sering mengikat kita dalam keterikatan dunia ini. Entah itu harta benda, entah itu nama baik, kesuksesan, entah itu yang sifatnya rasa sakit hati di dalam hati kita, dendam, iri, ketidaksenangan, mudah sekali menghakimi orang lain. Kita lepaskan karena kita ingin mengalami sukacita yang sejati. Dan itulah kerajaan Allah yang ditawarkan kepada kita setiap kali kita membuka mata di pagi hari. Maka kita memohon, Tuhan, berilah kami hati yang bijak, yang mampu melihat Engkau hadir dalam kefanaan ini, yang mampu menuntun kami mengalami sukacita.
Entah itu sebagai seorang yang dagang membuka toko, entah itu sebagai istri atau suami, sebagai orang tua, entah itu sebagai guru di sekolah. Di situ setiap hari Tuhan membukakan harta yang tersembunyi tadi, yaitu pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Wanita penjual rumah makan tadi, penjual makanan tadi menemukan harta itu karena dia mempunyai hati yang bijak, hati yang memimpin dia pada belas kasih pada orang lain. Itulah kedekatan kerajaan Allah dalam hidup kita. Kemampuan kita untuk melihat masuk kerajaan Allah hanya mungkin kalau kita membuka hati demi kebijakan Allah yang menuntun ini. Tuhan memberkati. Kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, kerajaan surga itu seumpama harta terpendam di ladang dan ditemukan orang. Kemudian orang itu menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa, Sang Raja Kerajaan Surga, agar kita diperkenankan tinggal di dalamnya. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi gereja kita. Ya Bapa, bimbinglah gerejamu dengan cahaya roh-Mu, agar selalu memperbarui diri dalam pengajarannya sesuai dengan perkembangan zaman. Semoga umat-Mu selalu siap sedia memberikan diri secara penuh dalam mewartakan kabar sukacita keselamatan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, anugerahilah para pemimpin bangsa-bangsa pengenalan yang mendalam, pengertian dan kebijaksanaan yang penuh dalam memimpin rakyatnya. Semoga nama-Mu semakin dimuliakan di dalam karya pelayanan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para korban perang dan korban lalu lintas, ya Bapa, semoga para korban perang dan lalu lintas Kau perkenankan menikmati kedamaian di rumah Bapa. Persatukanlah mereka di dalam kebahagiaan kekal bersama Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita di sini, ya Bapa, semoga masyarakat kami tetap setia dalam memperjuangkan dan menantikan kedatangan kerajaan surga yang terwujud dalam usaha kami untuk semakin membangun persaudaraan sejati di antara kami. Tuntunlah masyarakat kami dalam nama-Mu, agar dalam perjuangan hidup ini kami selalu mengandalkan Engkau. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Secara khusus marilah kita berdoa untuk kakek nenek di mana gereja
Katolik merayakan secara khusus Hari Kakek Nenek Sedunia, kiranya Tuhan memberikan rahmat sukacita dalam hari-hari tua mereka dan tetap menggunakan mereka sebagai saluran rahmat dan berkat bagi anak cucu mereka, bagi gereja, dan bagi lingkungan. Kiranya Tuhan juga memberikan semangat, kesehatan, dan sukacita dalam hidup menggereja sebagai murid-murid Tuhan yang sudah mengalami pengalaman-pengalaman iman, pengalaman-pengalaman kehidupan yang cukup panjang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa kami, tinggallah bersama kami. Dan kabulkanlah permohonan kami dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Allah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah yang Maha Murah, terimalah kurban yang Engkau letakkan ke dalam tangan kami untuk dipersembahkan kembali kepadamu. Semoga misteri suci ini menguduskan kami dalam hidup sekarang ini dan mengantar kami kepada sukacita abadi karena anugerah-Mu semata-mata. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur
kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada. Dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayangmu setiap hari, tetapi juga memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memujimu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, wartakan hingga Engkau datang.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan dalam intensi misa ini, Markus Mario Surano, Lawrence Kamil, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Kita kenangkan dalam hati kita mereka yang sudah mendahului kita. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita menyanyikan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita bagikan damai Kristus satu dengan lainnya. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba.
Marilah kita doakan doa novena tahbisan imam. Allah Bapa yang penuh kasih, Kami memuji dan memuliakan Engkau, karena Engkau senantiasa memilih dan menetapkan orang-orang khusus-Mu untuk meneruskan karya keselamatan putra-Mu hingga kini. Pada kesempatan ini, kami mempersembahkan doa bagi para saudara kami, Diakon Benedettus Aprilianto, Diakon Yohanes Gustiranda, Diakon Markus Trio Agustra, Diakon Victorinus Sidik Budianto, Diakon Sebastianus Wahyudi, yang akan ditahbiskan menjadi Imam Keuskupan Agung Palembang, Allah Putra Penebus Dunia, Imam Agung Abadi, kami serahkan para calon imam ini untuk mengambil bagian dalam tugas perutusan dan martabat imamat-Mu sendiri. Semoga mereka mampu mengikuti teladan-Mu dengan setia dan tekun, yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan selanjutnya, semoga mereka pun dapat menjadi teladan bagi kami dalam mengejar kesucian hidup. Allah Roh Kudus, sumber pembaharu hidup, kami percayakan para calon imam ini dalam karya-Mu. Perbaharuilah mereka senantiasa dengan api cinta-Mu, dan semangatilah semua orang yang terlibat dalam perayaan tahbisan nanti, agar dapat bekerja dengan baik, sehingga seluruh proses perayaan tahbisan berlangsung lancar dan membawa sukacita berlimpah bagi kami semua. Ya Bunda Maria, Ratu para imam, demi terkabulnya doa permohonan ini yang kami sampaikan kepada Allah Bapa dengan perantaraan Kristus Sang Putra, dan dalam Roh Kudus kami mohon bantuan doa-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga teladan Santo Yohanes Maria Vianney menginspirasi mereka untuk setia dalam doa dan pengorbanan. Santo Yohanes Maria Vianney, doakanlah para calon imam kami ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rezeki kehidupan kekal yang telah kami terima ini. Semoga kami juga Kau beranikan untuk mengorbankan segalanya demi terciptanya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami, yaitu kehidupan bersama yang dipenuhi cinta kasih, keadilan, dan kedamaian, sebagaimana suasana Yerusalem surgawi yang kami dambakan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Warta Gereja 26 Juli 2026. Pertama, WKRI Paroki Hati Kudus berbagi. WKRI Paroki Hati Kudus berbagi untuk sesama, bersama kita memberi arti. Dengan semangat kemerdekaan, WKRI Paroki Hati Kudus mengadakan kegiatan berbagi kebahagiaan dengan sesama pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus, pukul 11 sampai selesai, bertempat di depan Gereja Hati Kudus. Kedua, pendaftaran lektor dan lektris. Dibuka pendaftaran lektor dan lektris dengan syarat sebagai berikut. Sudah dibaptis dan sudah menerima komuni pertama,
usia minimal 15 tahun dan maksimal 45 tahun, mampu membaca dengan artikulasi yang jelas dan baik, bertanggung jawab, serta bersedia disiplin dalam mengikuti latihan. Pendaftaran dapat menghubungi Saudari Felicia Catherine Fiorenza atau Ibu Atin. Laporan kolekte 19 Juli 2026, kolekta pertama sebesar Rp29.461.100, kolekte kedua sebesar Rp15.273.000. Terima kasih atas kemurahan hati umat. Demikian warta gereja minggu ini. Mohon menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah di dalam maupun di luar gereja. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, nanti pada jam 11 ada misa khusus bagi kakek nenek atau saudara-saudari kita atau papa mama kita, opa oma kita secara khusus mendapat perhatian dari Gereja Katolik sejak Paus Fransiskus mengundang Gereja Katolik untuk memberikan perhatian untuk mereka yang sudah lanjut usia. Karena para kakek nenek ternyata mempunyai peranan yang begitu besar dalam mewariskan iman gereja, iman Katolik. Maka nanti jam 11 misa khusus untuk mereka dan setelah itu ada acara bersama ya supaya mereka merasakan bahwa paroki kita juga ada tempat memberi perhatian untuk mereka. Sekarang kita mengucapkan terima kasih untuk para pelayan liturgi kita, prodiakon, para petugas multimedia, lalu para misdinar, lektor dan pemazmur, tak lupa juga untuk petugas tata laksana, lalu ada juga sekarang yaitu petugas operator audio itu, soundman itu yang harus selalu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing sehingga latihan terus menerus. Dan juga tak lupa kur kita dari Yosua ya, terima kasih atas pelayanannya di perayaan Ekaristi ini. Kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dibimbing, dituntun, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara sekalian pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai.